Nah, ya, nggak apa-apa ya. Oke, next. ya. Oke, yang selanjutnya adalah tumbuhan basah atau disebut dengan halofit. Di sini tumbuhan yang hidup di air asin atau tergenang di air laut. Ciri-cirinya, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam. Kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Nah, di sini contoh tumbuhan halofit itu adalah bakau. Jadi nanti kalau di tumbuhan bakau itu merupakan tumbuhan apa? Tumbuhan basah atau halofit. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Jadi bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Di sini adaptasi ini cukup sulit untuk diamati ya, karena hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama yaitu buah nangka memiliki getah yang lengket untuk melindungi diri dari musuh. Yang kedua, hutan bakau memiliki akar napas untuk membantunya mengambil oksigen di udara, memiliki akar tunjang untuk membantu tumbuhan tetap tegak saat terkena ombak. Yang ketiga, buah belimbing memiliki rasa asam dan sepat saat buahnya masih muda. Yang keempat, beberapa jenis tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma atau bau khas bunga yang dapat menarik perhatian serangga, sehingga membantu proses penyerbukan. Dengan begitu, bunga yang dihasilkan dilengkapi dengan kelenjar madu dan nektar. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Ya, jadi adaptasi tingkah laku di sini bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat abiotik untuk melindungi diri dari musuh. Ya, yang pertama itu adalah putri malu. Ya, jadi putri malu itu mengatupkan daunnya apabila disentuh untuk diri dari predatornya dan dari cuaca panas dan hujan agar terhindar dari kerusakan. Jadi, ketika putri malu itu mendapat gesekan sedikit aja, maka dia akan mengatupkan daunnya. Yang kedua, tumbuhan jagung. Dia akan menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, pohon jati. Dia akan selalu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, gunanya untuk mengurangi penguapan. Di sini ya, ini contohnya gambar dari daun putri malu. Nah, nama lain dari putri malu itu adalah Mimosa pudica sp. Ya, nama Latin dari putri malu itu adalah Mimosa pudica sp. Dia mengatupkan daunnya apabila terdapat rangsangan berupa sentuhan. Ya, ini adalah contoh dari adaptasi tingkah laku. Coba lihat, gerakannya kelihatan dari putri malu. Kelihatan ya? Jadi dia kalau ada sentuhan dia akan mengatupkan daunnya. Ya, di sini yang kedua yaitu belimbing. Dia memiliki rasa yang asam dan sepat saat buahnya masih muda. Nah, ini contoh dari adaptasi fisiologi. Ya, tadi sudah dibahas ya. Di sini ada tabel ciri khusus tumbuhan.
Ya, tabel ciri khusus tumbuhan, fungsinya, dan adaptasi. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah tumbuhan teratai. Di sini memiliki daun yang lebar dan tipis untuk menyerap cahaya dan mempercepat penguapan. Batang memiliki rongga udara agar dapat mengapung di air dan membantu menyalurkan oksigen ke akar. Yang ketiga, daun memiliki lapisan pembersih untuk membersihkan daun dari kotoran. Yang kedua yaitu kaktus. Di sini daunnya berbentuk duri, ya terdapat duri kecil, dan batangnya mempunyai lapisan lilin yang sangat tebal untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, akarnya panjang-panjang untuk menjangkau air di dalam tanah. Selanjutnya, batang mengembung berisi jaringan spons untuk menyimpan cadangan air. Nah, menghasilkan nektar yang berbau harum untuk menarik perhatian serangga. Yang ketiga yaitu kantong semar. Di sini daunnya berbentuk kantong yang bulat untuk menjebak serangga. Yang kedua, mengeluarkan nektar yang ada di bibir daun untuk memikat serangga dan mencerna serangga dengan enzim proteolase untuk mengubah protein pada hewan menjadi nitrogen. Yang ketiga yaitu kejora atau Venus. Ya, daunnya berbentuk engsel, mengeluarkan bau dan berwarna mencolok untuk memikat serangga dan mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Di sini ada gambar dari kantong semar. Ya. Di sini nah, di sini kantong semar hidup di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga mengeluarkan nektar pada dinding dalam tubuh untuk memikat serangga dan mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, dan tumbuhan ini tidak beracun bagi manusia. Ini ya contohnya dari tumbuhan kantong semar. Nah, ini contoh dari tumbuhan kantong semar. Yang kedua yaitu tumbuhan kejora atau Venus. Nama lainnya Dionaemus cipula sp. Ya, memiliki daun berbentuk engsel, mengeluarkan bau dan warna mencolok untuk memikat serangga dan mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, tumbuhan ini disebut insektivora karena pemakan serangga. Jadi, tumbuhan pemakan serangga itu dinamakan insektivora. Oke. Nah, di sini ada tabel, ya. Di sini ada tabel ciri-ciri khusus tumbuhan dan fungsinya serta adaptasinya. Yang pertama adalah titanum atau bangkai. Nah, di sini dia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang kemudian membantu penyerbukan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Selanjutnya bakau, akar tunjang berkayu dan kuat untuk memperkokoh tegaknya tumbuhan dan menahan deburan ombak, serta akar napas untuk membantu bernafas di air. Ada lagi pohon beringin, dia memiliki akar gantung untuk menyeruap air dan gas di udara. Selanjutnya yaitu enceng gondok. Di sini tangkai daun menggelembung dan batang berongga, berfungsi untuk mengapung di air, memiliki akar napas juga untuk membantu pernafasan, memiliki akar serabut yang sangat lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak tenggelam. Yang selanjutnya adalah mawar. Nah, di sini mawar itu memiliki batang berduri yang berfungsi untuk melindungi diri dari gangguan musuh. Selanjutnya yaitu cemara. Di sini cemara memiliki kulit batang yang tebal untuk melindungi diri dari suhu dingin.
Dan daun berbentuk yang dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Di sini ya, di sini ada contoh bunga titanium atau tintan arum. Nah, di sini titanium tadi dinamakan bunga bangkai ya. Bunga bangkai atau bunga titanium itu, dia itu mengeluarkan bau yang busuk. Ya, nah gunanya itu apa? Untuk menarik serangga dan kemudian membantu penyerbukan. Nah, ada lagi gambar pohon beringin. Di sini pohon beringin memiliki akar gantung untuk menyerap uap air dan gas dari udara atau dinamakan respirasi. Nah, akar ini akan tumbuh menggantung dari batang menuju ke arah tanah, dan ketika akar tersebut sudah masuk ke dalam tanah, maka akar ini tidak akan bisa berfungsi untuk bisa menyerap air dan nutrisi. Jadi ketika nanti akarnya sudah sampai di tanah, maka dia bisa menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah, oke. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Jadi tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi tadi terdapat macam-macam. Dari materi ini, mungkin dari anak-anaknya Ustazah ada yang mau bertanya? Cek. Ya, ada yang mau bertanya? Ustazah, materinya ada di site ke Ustazah? Ada di site, materinya ada di site. Ustazah share di site. Ustazah, Ya. aku mau tanya. Tadi kan pohon jati itu ketika musim kemarau selalu menggugurkan daunnya. Ya. Untuk mengurangi penguapan air. Berarti itu daunnya itu nutupin tanahnya biar air yang ada di tanahnya itu tidak menguap maksudnya. Gimana? Jadi kan daunnya itu gugur. Terus mengurangi penguapan itu penguapan air pada di tanah. Enggak, jadi gini, kalau daun jati itu, dia kan kalau dalam musim kemarau kan selalu menggugurkan daunnya ya. Ya kan? Jadi agar air yang di dalam tubuhnya pohon jati ini tidak menguap lewat daun, maka ketika kemarau, jati itu selalu menggugurkan daunnya. Jadi ketika daun jatinya itu sudah gugur, maka daun jati yang gugur itu tidak akan berfungsi lagi. Sehingga daun-daun yang ada di pohon jati kan sedikit, ya. Karena daunnya sedikit di pohon jati, maka penguapan yang terjadi pada pohon jati itu akan berkurang. Gitu maksudnya. Jadi kalau daunnya banyak, otomatis kan penguapannya semakin banyak. Tapi ketika daunnya semakin sedikit, maka penguapan di dalam daun itu juga semakin sedikit. Seperti itu. Nah, jadi bukan dalam tanah penguapannya. Jadi daunnya sudah gugur itu tidak berfungsi lagi. Gitu. Ya. Jadi penguapan itu penguapan yang terjadi dalam daunnya. Jadi kalau daun kan dia mengalami penguapan nih, airnya keluar, menguap nih ya. Otomatis kalau daunnya semakin banyak, penguapannya kan semakin banyak juga. Ya. Tapi kalau pohon jati itu penyesuaiannya, ketika kemarau, mereka itu pasti akan menggugurkan daunnya. Jadi untuk mengurangi penguapan yang terjadi dalam tubuh pohon jati seperti itu. Ya, jadi semakin banyak daun, dia semakin banyak penguapan. Tapi ketika kemarau, kalau jatuh daunnya, berguguran daunnya, jadi mereka itu semakin sedikit daun, sehingga mereka juga mengurangi penguapan dalam tubuh pohon jati seperti itu. Oke. Jelas kan, Sa? Jelas. Ya. Tugas ke Ustazah? Ada tugas? Ada, pasti ada. Hehe. Nah, kalau
tugasnya itu insya Allah cuma sedikit. Jadi Ustazah kan cuma minta tugasnya nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C gitu aja, nggak panjang-panjang. Iya. Jadi gini nak ya, triknya biar kalian nanti mudah ketika ulangan gini. 1A, 2B, 3C. Enggak gitu. Soalnya yang ada di site Ustazah itu kalau bisa di print. Ya. Soal di site-nya Ustazah itu kalau bisa di print. Materi PowerPoint-nya kalau bisa di print boleh banget. Jadi nyontek. Ya. Ya jangan untuk nyontek, nggak boleh. Harus jujur dong. Iya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Boleh bertanya? Tidak ada. Yakin? Belum yakin. Astagfirullah. Yang belum yakin yang mana? Adit matiin kamera ya. Saza. Fungsi dari Putri Malu itu ada satu lagi kan, jadi dia itu katanya untuk melindungi kan. Nah, kena gesekan sedikit dia akan menutup. Kayak gitu dia juga melindungi dirinya dari predator kan? Iya, betul. Jadi cara di Putri Malu, kalau kalian pernah melihat tumbuhan Putri Malu, dia itu batangnya itu ada duri-durinya kalau tidak salah. Ya, dia itu di batangnya itu terdapat duri-duri. Jadi kalau misalnya kalian pegang itu bisa aja terkena. Nah, itu untuk melindungi diri dari predator juga bisa. Ya. Nanti coba kalau kalian di luar itu coba kalian lihat, ada nggak di sekitar kalian itu tumbuhan Putri Malu? Banyak. Banyak. Nanti coba kalau banyak, coba kalian pegang, nanti dia mengatupkan nggak gitu? Takut pasti dia. Kalau Putri Malu itu selalu mengatupkan. Panik Putri Malunya. Oke, malu. Ya enggak panik, itu namanya dia tuh menyesuaikan dirinya. Oh, pantas tajam pas tutup, pas buka iya, enggak terlalu. Kayak Adip ini. Adip ini malu. Dia tidak menyalakan kamera juga. Malu dia, malu. Dia malu. Putra Malu berarti. Putra Malu. Iya kan? Iya benar. Benar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gagal. Pandan itu kalau pandan itu fungsinya bisa sebagai penyedap sirup kah selain pewarna? Bisa. Kolak juga bisa, Nak. Kalau bahan pengawet juga bisa kah? Apa, Nak? Pandan juga bisa jadi bahan pengawet kah? Belum pernah coba Ustazah kalau bahan pengawet, tapi kalau untuk pewarna bisa. Terus pengharum dari makanan juga bisa, tapi kalau pengawetnya Ustazah belum coba, Nak. Coba nanti Ustazah ini ya, Ustazah cari infonya dulu ya kalau pandan. Cari Google. Halo Google. Iya, apa kabar? Google-nya masih mati. Iya. Ayo, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Ada. Kalau tidak ada berarti Ustazah akhiri ya. Doa setelah belajar IPA. Belum juga. Tadi yang berdoa siapa? Fajri Kak Taura. Ya Fajri. Oke. Karena materi yang Ustazah sampaikan sudah selesai, maka Ustazah mau akhiri ya. Terus pesan Ustazah, jangan sekali-sekali menumpuk pekerjaan. Jadi ketika ada tugas di hari itu, maka kalau bisa dikerjakan hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Jangan suka menunda pekerjaan. Jadinya numpuk, kasihan numpuk. Ya. Oke. Nanti kasihan kalau Ustazah WA, terus Ustazah WA kalian. Kak, yang ini belum, Kak, yang ini belum, Kak, yang ini belum. Ya kasihan kalian juga ditagih-tagih terus.
Ya. Jadi harus diingat. Aduh. Ya. Yang belum Ustazah masih tunggu ya. Iya, Ustazah. Oke, karena sudah selesai Ustazah akhiri. Ustazah salam dulu ya. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fazli dipimpin berdoa dulu. Pagi-pagi. Kepalanya aja dong, Doa selesai pelajaran IPA. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf salah ya. Dadah, Ana Sarah. menunggu Ustazah. Nah, terima kasih. Ana menunggu. Tunggu siapa? Nunggu sampai udah selesai. Ya, ya. Enggak lah sudah. Ini Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yuk, ini masih 2. Mana ini yang 2?